Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bugar. Baik lagi dengan saya. Kali ini saya kembali bersepeda dengan Pacific Road Bike Paradox R5. Oke, ini sepeda baru saya yang keempat. Jadi ini pengganti setelah kita kemarin. Kenapa saya pilih ini? Karena saya beberapa part yang sudah diganti dari bawaan aslinya. Langsung kita cek saja ya. Oke. Nah, ini dia penampakan dari samping sebelah kanan. Road bike Paradox R5 ini tipenya aero ya, dengan ciri khasnya pipih dari frame-nya, kemudian seat post-nya, sampai drop margin juga pipih. Dan ini posisi ban belakangnya agak condong ke depan ya, jadi lebih agresif. Oke, kita mulai dari frame-nya. Ini frame-nya bahan dasarnya alloy. Tapi yang saya suka dari Pacific ini, walaupun alloy, dia weldingnya itu benar-benar smooth sekali ya, benar-benar halus tanpa kelihatan sedikit pun las-lasannya ya weldingnya. Bahkan yang biasanya bahan alloy itu dia di sininya nih masih kelihatan las-lasannya, ini nggak ada, mulus semulus-mulusnya. Bahkan yang di batok breketnya pun, nah ini agak kotor ya karena cuaca lagi hujan. Ini semuanya mulus, gak ada bekas lasanya sama sekali. Saya sangat salut sekali terhadap Pacific ini, benar-benar serius dalam membuat frame ya. Ini alloy, nih bisa dilihat di sini speknya. Aluminium 6061 Pacific Design Center Road Series. Ini tulisannya di sini, dekalnya Paradox R5. Ya, ini dekal-dekalnya itu semuanya timbul. Jadi kalau diraba itu dia agak kasar, ada teksturnya. Nah, ini juga dia dekalnya timbul. Oke, untuk frame-nya ini size-nya yang saya pakai ini size 52 ya, atau L. Nah, untuk karbon itu hanya fork-nya saja ya, hanya fork-nya saja, carbon fiber. Ini sama juga dia tipenya pipih, ada dekalnya juga di sini, selaras dengan kakinya. Oke, kemudian kita beralih ke stem. Nah, stemnya sudah diganti ya dengan Zito. Ini panjangnya berapa ya, kurang lebih 7 mm ini karena nggak terlalu panjang ya. Kalau awalnya itu dia pakai yang 9 mm bawaannya Pacific. Nah, untuk drop barnya ini melakukan drop bar yang pipih, dan ini bawaannya ya, bukan saya ganti, ini bawaannya dari Pacific, dia memang sudah dikasih drop bar yang pipih. Nah, ini saya pasang holder handphone karena saya suka handphone di perjalanan. Nah, oke. Kemudian kita ke drifternya. Ini drifternya Shimano Tiagra 2x10 speed, dan ini karetnya sudah saya ganti. Ini karena yang sebelumnya itu sudah sobek, jadi saya ganti karet drifternya ini. Ini saya beli di aftermarket. Shimano Tiagra. Nah, kemudian
Kita beralih ke seat postnya. Seat postnya ini modelnya pipih ya, karena ini sepedanya sepeda aero. Dan ini bahannya alloy. Padahal di websitenya itu keterangannya seat postnya itu dari karbon, tapi aktualnya ini adalah alloy. Untuk saddle-nya masih bawaan Pacific-nya, ini yang bolong tengahnya. Nah, di sini saya pasangkan spakbor ya, karena curah hujan udah mulai tiap hari ini. Jadi jalanan becek, biar nggak kotor saya pakai spakbor. Ini dari sepeda MTB saya sebetulnya, cuma saya pasangkan aja karena urgent. Oke, kemudian wheelsetnya ini profil rimsnya ini sangat pendek ya, sebetulnya tidak sesuai dengan tipe aeronya itu, ini bawaannya. Dan anehnya ini menggunakan wheelset yang ada rim brake-nya ya, padahal ini pengeremannya menggunakan disc brake, tapi kalau mau digunakan untuk rim brake juga bisa karena udah ada lainnya di sini. Nah, ini profilnya kurang lebih 2,5 cm. Untuk spoknya ini 32 volt dan hub-nya ini Novatec. Selanjutnya untuk RD-nya Shimano Tiagra full speed, dan ini sprocketnya 1132C. FD-nya juga Tiagra, jadi full group set Shimano Tiagra kecuali cranknya. Nah, cranknya ini menggunakan side Halotech, ini 3653T. Cukup besar untuk cranknya, dan ini cocok sekali emang buat ngebut ya, karena emang difungsikan untuk mengebut. Nah, kemudian selanjutnya untuk remnya ini menggunakan semi hidrolik ya. Kita ke sebelah sana. Nah, ini dia dari itu. Ini semi hidrolik untuk pengeremannya, dan ini bawaan dari Pacific-nya, dari hidrolik. Dan rodanya, wheelsetnya ini masih quick release ya, belum TA, jadi lebih mudah untuk melepas atau membuka bannya. Untuk rodanya ini sudah saya ganti bannya menggunakan Verified dan speeder. Ini size 700x28C, yang awalnya itu bawaannya 725C. Memang lebih ngebut ya, cuman kendalanya kalau ada jalan kasar itu lebih terasa sekali tractionnya. Jadi saya ganti dengan menggunakan 700x28C. Oke, kurang lebih itu untuk review singkat kali ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Ya, kurang lebih itu review singkatnya. Nanti akan saya update lagi